Tumpukan sampah masih terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Penumpukan terjadi akibat keterbatasan armada pengangkut sampah sehingga volume sampah harian yang dihasilkan pasar belum seluruhnya dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir. Tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati masih menggunung, bahkan mencapai lebih dari 4 meter. Sampah menyebabkan aroma menyengat hingga mengganggu aktivitas pasar. Penyebab tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati karena tingginya aktivitas perdagangan, khususnya komoditas sayur dan buah yang menghasilkan volume sampah organik dalam jumlah besar setiap harinya. Sementara jumlah armada pengangkut tidak sebanding dengan peningkatan volume sampah yang setiap hari menghasilkan 120 hingga 150 ton sampah. Sementara truk pengangkut sampah yang dikerahkan sebanyak 15 unit hanya beroperasi 8 unit. Lalu seperti apa tingginya tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah Pasar Induk Kramat Jati? Sudah ada jurnalis iNews Hadisti Arifah di sana. Selamat siang Hadisti, apakah sudah ada tindak lanjut terkait tumpukan sampah ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Hingga siang hari ini tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati masih terlihat menggunung. Meskipun telah dilakukan upaya penanganan dalam proses pemindahan dan juga pengangkutan sampah yang hingga siang hari ini juga terlihat tengah dilakukan. Dan kalau kami lihat untuk ketinggian sampah pada siang hari ini memang sudah menurun jika dibandingkan dari hari-hari sebelumnya. Namun ini masih cukup tinggi, di mana ketinggiannya ini bahkan lebih dari 4 meter. Kemudian juga tentunya tumpukan sampah ini menyebarkan aroma tak sedap yang menyengat sehingga juga mengganggu aktivitas di pasar, baik itu para pedagang maupun juga pengunjung yang tadi kami lihat menutup hidung dan juga mulutnya ketika melewati tumpukan sampah yang berada tepat di depan Pasar Induk Kramat Jati ini. Kemudian juga kondisi hujan serta juga sampah yang didominasi oleh sampah organik ini menyebabkan genangan air dan juga lumpur, dan ini tentu juga ikut mengganggu aktivitas pengunjung yang melintas di jalan depan Pasar Induk Kramat Jati ini. Nah, kalau kita bicara terkait penyebab dari tingginya tumpukan sampah di pasar ini disebabkan adalah tingginya aktivitas pasar khususnya pada komoditas buah dan juga sayur yang menghasilkan sampah organik dengan jumlah besar setiap harinya, dan jumlah sampah organik yang besar ini tidak sebanding dengan jumlah armada yang dikerahkan untuk mengangkut sampah ini secara tuntas. Setiap harinya Pasar Induk Kramat Jati ini menghasilkan sampah sebanyak 120 hingga 150 ton. Sementara armada pengangkut sampah yang dikerahkan hanya 8 unit dari idealnya 12 hingga 15 truk pengangkut sampah. Sehingga sampah ini tidak dapat diangkut seluruhnya dan menyebabkan tingginya tumpukan sampah yang dapat mengganggu aktivitas pedagang dan juga pengunjung di pasar ini. Kemudian juga dari Pemprov DKI Jakarta bersama juga pemerintahan Kota Jakarta Timur ini sudah melakukan upaya dengan mengirimkan armada pengangkut sampah total sebanyak 33 yang akan beroperasi setiap harinya, terdiri dari kendaraan berat, kemudian juga truk tonton hingga juga skop yang digunakan untuk proses pemindahan dan juga pengangkutan sisa tumpukan sampah ini ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi. Tadi disampaikan juga oleh pihak pengelola Pasar Kramat Jati ini bahwa setiap harinya sampah yang dihasilkan ini adalah 120 hingga 150 ton, dan proses pemindahan sampah ini masih terus dilakukan. Targetnya ini akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Tadi menyebutkan pihak Pasar Kramat Jati ini bahwa setidaknya butuh sekitar 150 armada lagi untuk dapat menuntaskan untuk mengangkut sisa tumpukan sampah ini, di mana untuk satu armada dapat mengangkut 10 hingga 15 ton sampah setiap harinya. Demikian, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifah langsung dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Jawa Tengah, Jumat malam. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah beserta isinya. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berjibaku padamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya ke masjid.
Kebakaran juga melanda sebuah gudang pengeringan kopra di kawasan pemukiman padat penduduk di Desa Kalijaten, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga dan karyawan gudang berjibaku padamkan api dengan alat seadanya. Api padam 2,5 jam kemudian setelah petugas kerahkan 3 unit damkar ke lokasi. Menurut saksi, api pertama muncul dari oven pengeringan kopra. Namun penyebab kebakaran masih diselidiki. Sementara akibat korsleting listrik, sebuah gudang sembako di Jalan Dharma Wangsah, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, hangus terbakar. 9 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman. Banyaknya kepulan asap membuat seorang petugas damkar mengalami sesak nafas. Tak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi penganiayaan oleh juru parkir liar terhadap seorang pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang berusaha berlari menghindar ditarik dan dianiaya. Laporan korban ke Mapolsek Grogol, Petamburan langsung ditindaklanjuti petugas. Tak butuh waktu lama, 3 orang pelaku pengeroyokan langsung ditangkap dan digelandang ke Mapolsek Grogol, Petamburan. Menurut polisi, pengeroyokan bermula saat korban tengah merekam aktivitas pelaku yang tengah cekcok dengan pengendara motor lain. Tak terima direkam, sejumlah Pak Ogah langsung mengejar dan mengeroyok korban. Pengendara sepeda motor itu memvideo sejumlah Pak Ogah yang melakukan kesalahpahaman dengan pengendara tersebut. Berapa orang yang diamankan? Yang berhasil kami amankan jumlah 3 orang. Saat ini, para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang sopir angkot berkendara secara ugal-ugalan di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, sopir angkot menabrak pengemudi ojek online yang sedang berkendara. Aksi ugal-ugalan seorang sopir angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Kamis malam terekam dashcam pengendara. Bahkan sopir angkot juga menabrak pengemudi ojek online yang tengah berkendara hingga membuat korban terjatuh. Usai menabrak, sopir angkot melarikan diri hingga akhirnya berhasil diamankan polisi pada Jumat siang. Untuk korban, informasinya ojol, dan saat ini kami menunggu, mudah-mudahan korban segera melaporkan kepada kami sehingga kami bisa meminta keterangan dari yang bersangkutan. Itu lagi sedang berjalan, sama-sama berjalan. Polisi kini berupaya mencari keterangan korban yang belum melapor pasca kejadian tersebut. Pihak kepolisian juga telah mengamankan mobil angkot sebagai barang bukti penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda Kota Bogor menyebabkan tebing setinggi 4 meter di Kampung Pabuaran longsor. Akibatnya 2 anak yang tengah bermain di dalam rumah ikut tertimbun longsor. Inilah detik petugas gabungan mengevakuasi 2 orang kakak beradik berusia 4 dan 5 tahun yang tertimbun reruntuhan material bambu usai longsor yang melanda Kampung Pabuaran, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Alhamdulillah. Langsung. Beruntung keduanya berhasil diselamatkan dengan hanya menderita luka ringan. Petugas pun segera membawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Saat kejadian, 5 orang anak sedang bermain di dalam kamar sementara kondisi cuaca hujan. Tiba-tiba tebing setinggi 4 meter longsor menimpa kamar.
3 anak berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya tidak sempat dan langsung tertimbun. Tanah longsor, ada pohon bambu yang dibuang. Itu posisi lagi hujan atau gimana? Hujan gerimis. Hujan gerimis. Iya. Ada berapa orang waktu itu di kamar, Pak? Ada yang ada mah ada 5 orang. Warga pada main katanya. Iya. Jadi anak kecil yang 2 orang ketinggalan Di dalam. Yang gede mah udah pada kabur. Nggak keburu ketarik. Ada yang 1 orang udah keburu ketarik. Tinggi tebingan kalau dilihat dari bangunan di bawah sekitar 3 sampai dengan 4 meter. Cuma memang yang menimpa ini bukan hanya tanah, bonggol bambunya ini yang terbawa. Ya akhirnya ya menambah risiko lebih kepada bangunan di bawahnya. Saat itu kondisi hujan dari sekitar 15.30-16.00 hampir merata di seluruh wilayah Kota Bogor. Hujannya cukup deras disertai dengan angin kencang. Kedua korban saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umi Bogor. Masyarakat pun dihimbau segera melapor ketika terjadi retakan atau ambles pada tanah sebagai pencegahan bencana longsor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran Sungai Wih Gile, Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah resmi dibuka untuk umum. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November lalu. Jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah resmi dibuka untuk umum Rabu 7 Januari 2026. Peresmian jembatan berlokasi di Desa Blang Merandeh, Kecamatan Betong Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 30 meter dengan lebar 4,2 meter dan kapasitas beban maksimal 30 ton. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Alhamdulillah, pekerjaan dapat berjalan lancar, kurang lebih 14 hari selesai. Bahwa jembatan yang sudah kita buat itu kemampuan kapasitas maksimalnya kurang lebihnya 30 ton. Sehingga masyarakat yang melintas, untuk harapan kami, untuk penggunaan muatan juga sewajarnya kan itu. Dan ini bisa dilalui oleh roda 2. Supaya bisa masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan ini. Dan tolong juga seperti disampaikan oleh Pak dan Rem tadi, dijaga bersama-sama jembatan ini. Kemudian ada satu PR lagi kita di Nagan Raya, saya sudah sampaikan kepada Pak dan Rem, itu di Kecamatan Darul Makmur masih ada satu jembatan lagi yang putus. Itu juga mohon bantuan semua pihak, kelompok perintah atasan, semoga penanganan ini bisa secepatnya Pak dan Rem. Sebelumnya jembatan ini rusak diterjang banjir bandang dan mengganggu mobilitas serta perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan penghubung ini telah mengembalikan konektivitas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat diimbau agar menggunakan jembatan sesuai kapasitas yang telah ditentukan serta bersama-sama menjaga dan merawat jembatan demi keselamatan dan kelangsungan fungsi jangka panjang. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Anyus melaporkan. Pemirsa, dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana, pembangunan Huntara terus dikebut. Hingga kini progres pengerjaan telah mencapai 36,5%.
Pembangunan huntara atau hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut dengan target penyelesaian 4 minggu. Di atas lahan seluas 85 kali 64 meter akan didirikan 24 barak dengan total 117 unit hunian yang nantinya akan dihuni oleh 117 kepala keluarga. Harapannya, masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan manusiawi. Tim Liputan iNews melapor. Pemirsa, tidak kunjung diangkut selama hampir 3 bulan. Sampah menggunung dan berserakan di pinggir Jalan Raya Kaliabang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tumpukan sampah ini dikeluhkan warga karena dekat dengan permukiman. Tumpukan sampah menggunung dan berserakan sepanjang lebih dari 50 meter di Jalan Raya Kaliabang Ilir, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Selain sampah plastik, tumpukan limbah didominasi sampah rumah tangga, diduga sengaja dibuang di pinggir jalan hingga banyak dikeluhkan warga karena bau yang menyengat. Selain itu, sampah juga berserakan hampir memakan sebagian badan jalan hingga kerap menimbulkan kemacetan. Warga sekitar mengaku tumpukan sampah ini sudah lebih dari 3 bulan terakhir dan tidak pernah diangkut petugas yang beralasan TPA Sumur Batu Bantar Gebang penuh dan armada yang kurang. Sananya longsor, mobilnya suka telat kata dia, terus di sono udah penuh nggak bisa masuk. Oh gitu. Tuh kata dia yang pada ini tuh. Udah. Sampai sekarang tuh belum diangkut? Belum, itu numpuk begitu aja. Udah hampir setengah jalan tuh ya? Kadang macet, kemarin ada yang nabrak gerobak kan, cewek kepala hancur. Warga berharap Dinas Kebersihan bisa segera mengangkut tumpukan sampah yang terus meninggi ini dan membuat rambu larangan membuang sampah di lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.